Pejuang Hizbullah merilis rekaman serangan menggunakan drone FPV yang menargetkan sistem pertahanan udara Iron Dome milik penjajah Israel di wilayah Jal Al-Alam, dekat perbatasan Lebanon. Inilah detik-detik saat drone FPV pejuang Hizbullah menargetkan peluncuran roket sistem pertahanan udara Iron Dome milik penjajah Israel. Sementara drone kedua menyasar sejumlah prajurit Zionis yang tengah berkumpul di sekitar kendaraan peluncur roket satu hari setelah serangan pertama. Hingga kini penjajah Israel belum memberikan keterangan resmi terkait kerusakan maupun korban dalam serangan pejuang Hizbullah. Ya, selain itu pejuang Hizbullah menyerang pangkalan militer penjajah Israel. Serangan tersebut sebagai tanggapan atas pembunuhan komandan pasukan Radwan elit kelompok tersebut. Serangan roket pejuang Hizbullah melesat melintasi langit malam di atas kota Israel sebelum terdengar suara ledakan keras. Hizbullah mengatakan menargetkan pangkalan militer Israel dengan rentetan rudal pada Jumat pagi dan kemudian mengklaim operasi kedua menggunakan sejumlah besar drone peledak. IDF mengklaim roket-roket Hizbullah berhasil dicegat atau mendarat di area terbuka dan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Pejuang Hizbullah merilis komplikasi video serangan terbaru terhadap Israel di Lebanon Selatan. Inilah kompilasi video yang dirilis pejuang Hizbullah. Video menampilkan kompilasi serangan-serangan Hizbullah terhadap pasukan rezim Israel di desa-desa dekat perbatasan Lebanon Selatan dalam beberapa hari terakhir. Ya, sementara itu militer penjajah Israel mengklaim telah melancarkan serangan besar-besaran dengan target puluhan infrastruktur pejuang Hizbullah yang berada di Lebanon Selatan. Militer Zionis Israel atau IDF menyebut pasukan divisi ke-91 Israel berhasil menghancurkan lebih dari 40 infrastruktur yang diklaim terkait dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Target yang diserang meliputi gudang senjata, peluncuran roket, tempat pembuatan bahan peledak, dan fasilitas lainnya. Selain menghancurkan infrastruktur, penjajah Israel menyatakan sedikitnya 10 anggota pejuang Hizbullah tewas dalam operasi ini. Ya, 7 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel di kota Al-Saskiya di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Israel mengklaim serangan tersebut dilancarkan untuk menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. Serangan udara kembali digencarkan Israel ke sejumlah kota di Lebanon Selatan. Zionis Israel mengklaim bahwa serangan yang dilancarkan untuk menghancurkan fasilitas pejuang Hizbullah. 7 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka dalam serangan udara Israel di kota Al-Saskiya di distrik Tyre, Lebanon Selatan. Petugas penyelamat mengangkut korban tewas dan luka-luka ke ambulans, sementara alat berat membersihkan puing-puing selama operasi pencarian yang masih berlangsung di lokasi kejadian. هن لو فيهم دم بيقتلوا مدنية، روحوا قاتلوا العسكر، نحن مستقلنين، بس جبن اللي بيقتل المدنية عزل راحلين تاركين بيتهم، هذا عمل جبان، هذا قهر ونصر إلنا إن شاء الله وبنجدوه برافع راسه. Tentara Israel belum mengakui tanggung jawab atas serangan ini, namun sebelumnya telah mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan penduduk kota dan sejumlah desa di Lebanon untuk mengungsi sebelum serangan terjadi. Ya, walau dalam situasi gencatan senjata, Israel kembali menghantam kawasan Al-Bayad, Nobaitie di Lebanon Selatan.
3 warga tewas, puluhan terluka, sejumlah bangunan rata dengan tanah. Bangunan di kawasan Al-Bayat Nabati, Lebanon Selatan ini rata dengan tanah akibat serangan udara Israel Sabtu sore waktu setempat. Akibat serangan ini, 3 warga Lebanon ditemukan tewas. Pasca serangan, aparat keamanan dan petugas medis berusaha menyisir puing-puing bangunan untuk mencari korban selamat. Puluhan korban selamat berhasil ditemukan dalam kondisi tertimbun reruntuhan dan puing-puing bangunan. Semua korban langsung dibawa ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Walaupun dalam situasi gencatan senjata, kawasan Al-Bayat Nabati kerap menjadi sasaran pasukan pertahanan Israel. Dalam 1 jam, Israel menyerang kawasan ini hingga 2 kali. Israel juga bahkan memaksa warga Al-Bayat untuk segera mengungsi. Ya, agresi Israel meningkat melalui rangkaian serangan drone yang menargetkan 2 kendaraan di Lebanon Selatan. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara yang dilancarkan Israel kali ini. Agresi Israel meningkat melalui rangkaian serangan drone yang menargetkan 2 kendaraan di Jalan Sadiat dan Jalan Tire, Lebanon Selatan. Serangan udara menyasar kendaraan di jalanan hingga membuat sebuah mobil terbakar. Kepulan asap hitam terlihat di langit dan warga berlarian berusaha menolong korban. وصلت حد السيارة المستهدفة ونزل أول صاروخ. نعم. Seorang pria Lebanon yang terluka menceritakan momen saat serangan Israel ke atas sebuah kendaraan di Beirut, Sidon. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara yang dilancarkan Israel kali ini. Tangis dan jerit duka pecah di Lebanon Selatan. Warga Sidon mengantar para korban serangan mematikan di Al-Saksakieh di peristirahatan terakhirnya di tengah memanasnya konflik Israel dan Hizbullah yang terus menelan korban jiwa. Suasana duka menyelimuti kota Sidon, Lebanon Selatan, saat warga menggelar prosesi pemakaman bagi korban tewas akibat serangan di Al-Saksakieh. Terlihat, petugas pertahanan sipil menyiapkan jenazah untuk dimakamkan. Tangis keluarga pecah saat para pelayat memeluk peti jenazah dan menaburkan bunga mawar sebagai penghormatan terakhir. Sedikitnya 7 orang tewas dan 15 lainnya terluka dalam serangan udara Zionis Israel yang terjadi di distrik Tire. استشهد العيلة اختي وولادها اختي وولادها اختي وولادها ابنها هاني هو وولاده عنده صبيان وبنت ومرته خمسة راحوا شو ذنبن هون ما في عم بيقولوا سلاح كذابين هول إسرائيل كذابة. Militer Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Namun sebelumnya, juru bicara militer Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi bagi sejumlah desa di wilayah Tire dengan alasan adanya operasi terhadap target Hizbullah.